Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gara Kurniawan. Saya dari Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial kelas G. Di sini saya akan membahas tentang kepemimpinan politik di dalam desa. Yang pertama, dalam kepemimpinan politik di dalam desa itu dikenal dengan pemerintahan desa. Pemerintahan desa itu menurut Howe, yaitu Wijaja tahun 2001, pemerintahan desa adalah kesatuan organisasi yang dimana pemerintahan tersebut di bawah kecamatan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang berada di setempat berdasarkan asal-usul dari masyarakatnya yang juga dari adat istiadat setempat, yang mana itu telah diakui oleh masyarakat banyak dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Menurut Nyonya Dra Saparin, yaitu kepala desa pada dasarnya adalah pemimpin organisasi pemerintahan desa yang dimana atau secara langsung dipilih oleh masyarakat dari calon yang memenuhi syarat atau masa jabatannya kepala desa tersebut adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa periode dalam jabatannya. Dan berikutnya itu setelah itu kepala desa setelah proses pemilihannya yang dilakukan itu secara langsung juga dapat dan memberhentikan atau mengeluarkan oleh bupati atau wali kota atas nama gubernur. Menurut peraturan pemerintahan Republik Indonesia nomor 72 tahun 2006 di tahun 2005 tentang desa, tugas kepala desa yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang dimana pada penjelasannya disebutkan bahwa yang pertama ada urusan pemerintahan antara lain pengaturan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa. Lalu ada pembentukan lembaga kemasyarakatan dan juga ada pembentukan badan usaha milik desa dan kerjasama antara desa. Lalu yang kedua ada urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas. Dan itu juga termasuk dalam fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, dan juga kesehatan desa. Lalu ada juga lalu yang ketiga ada urusan kemasyarakatan yang secaranya atau antara lain itu pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya yang masyarakatnya seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat istiadat. Lalu yang kedua dalam kepemimpinan desa itu ada gaya kepemimpinan. Menurut Toha mengatakan bahwa gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang dimana digunakan oleh seorang pada saat mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Seperti yang pertama ada tipe gaya kepemimpinan yang pertama yaitu penuan loa atau university. Terdapat 3 gaya kepemimpinan yakni otokritas, demokritis, dan laissez-faire. Lalu juga ada penemuan Oyo University atau considerations, dan yang kedua ada university struktur. Yang ketiga ada penemuan Michigan University yang atau biasa disebut dengan University Michigan. Yang pertama di dalamnya itu ada berorientasi pada tugas, yang kedua ada berorientasi pada bawahannya. Lalu yang keempat ada gaya kepemimpinan Continuum Tanebuaum dan Subnedit. Yang pertama di dalam gaya kepemimpinan tersebut yaitu adalah pemimpin membuat keputusan berdasarkan pengumuman kepada bawahannya. Lalu yang kedua, pemimpin menjual dan menawarkan keputusan terhadap bawahannya. Yang ketiga, pemimpin memberikan pemikiran-pemikiran atas ide-ide mereka dan mengundang pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat, ada pemimpin yang memberikan keputusan yang bersifat sementara yang kemungkinan dapat diubah. Yang kelima ada pemimpin yang memberikan persoalan dan meminta saran-saran pencecahannya kepada bawahannya. Yang keenam ada pemimpin merumuskan batasan-batasannya dan menerima kelompok-kelompok atau bawahan untuk membuat sebuah keputusan. Yang ketujuh itu ada pemimpin mengizinkan bawahannya untuk melakukan fungsi-fungsinya dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh pemimpin. Lalu ada pembangunan desa. Menurut Bayarto, yang dimaksud dengan pembangunan desa ini adalah pembangunan yang dilaksanakan di desa
yang berlandaskan kepada potensi wilayah seperti sumber daya manusia atau SDM dan yang sumber daya alam atau SDA, dan merupakan tempat atau serta yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi di setempat. Ada juga pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Menurut Adi Sasmita adalah yang pertama memahami sesungguhnya tentang keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakatnya. Lalu yang kedua menurutnya adalah mereka mampu menganalisis sebab dan akibat dari berbagai kejadian yang terjadi dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu mereka mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat. Yang keempat, mereka mampu memanfaatkan sumber daya yang ada dan pembangunan sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan produksinya. Dan dalam pemberian arahan yang dilakukan oleh kepala desa, denok ke masyarakat ialah berupa pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, dan kegiatan pembangunan yang dilakukan di dalam desa. Dari pemberian arahan dilakukannya kepada kepala desa, para wakil masyarakat maupun seluruh masyarakat di desa tentang kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan di desa denok, dan memberikan pengertian dan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan melalui sebuah rapat atau musyawarah di desa. Dengan demikian akan gampang untuk dilakukannya sebuah rapat agar dapat mengetahui tentang apa yang akan dibahasnya. Lalu yaitu ada tentang koordinasi dan komunikasi. Dalam koordinasi dan komunikasi merupakan kegiatan yang mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur-unsur yang dimana manajemen dan pekerjaan bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan dalam komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita yang antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami dengan baik. Komunikasi merupakan proses menyalurkan informasi, ide, atau penjelasan keperasaan, pertanyaan dari orang-orang atau dari kelompok ke kelompoknya. Dan ini juga merupakan suatu proses menyalurkan informasi, ide, penjelasan perasaan itu dapat mampu melakukan komunikasi sangat penting bagi eksistensi suatu organisasi, karena dengan komunikasi itu seseorang administrator dapat mengkoordinasikan unsur-unsur manusia dan fisik dalam mengkoordinasikan suatu unit bekerja yang efektif dan efisien. Dan juga dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Fishman dan kawan-kawan di Ohio State, yaitu University pada tahun 1945 dalam Rifai dan Mulyadi, perilaku pemimpin yang menunjukkan persahabatan atau saling percaya, menghargai dan komunikasi antara pemimpin dan pengikutnya. Pemimpin yang memiliki konsolidasi yang tinggi juga dapat melakukan partisipasi dan perilaku yang pemimpin yang dapat mengorganisasikan dan mendefinisikan hubungan-hubungan di dalam kelompok. Dan juga pemimpin ini cenderung membangun pola dan saluran komunikasi yang jelas dan dapat menjelaskan cara-cara mengerjakan tugas yang benar. Sebagai pemimpin yang mampu membentuk struktur yang tinggi akan berorientasi yang pada hasil. Dalam sehubungannya ini, hal tersebut, maka kegiatan komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh kepala desa dan denok di dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ialah selalu melakukan komunikasi dan koordinasi di dalam sebuah desa dengan mengundang para perwakilan masyarakat sebuah rapat musyawarah di desa secara formal maupun non formal. Rapat formal ini biasanya dilakukan di kantor kepala desa dengan mengundang para wakil masyarakat untuk membahas rencana program-program pembangunan di desa dan denok serta evolusi dari program pembangunan yang telah dilaksanakan. Sedangkan rapat non formal ini juga atau dalam kaitannya ini rapat non formal dengan komunikasi, yaitu kepala desa melakukan kunjungan ke setiap lingkungan RT atau RW sekedar berkonsultasi dan berinteraksi kepada masyarakatnya secara langsung. Dan rapat formal di desa denok tidak dilakukan tiap bulan, melainkan hanya jika ada rencana dan program dengan para wakil masyarakat dalam rapat formal bisa dilakukan setiap bulan.
Dalam hal ini, untuk mengetahui perkembangan yang ada di desa Denok, sehingga dapat diketahui pembangunan mana yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dijadikan prioritas dalam rencana pembangunan desa. Dan juga selain kepala desa, masyarakat selalu melakukan musyawarah di desa yang mengundang berbagai elemen masyarakat, yang dimana elemen-elemen tersebut mampu membantu dalam musyawarah dalam rapat tersebut. Kegiatan koordinasi juga memerlukan adanya komunikasi yang baik antara kepala desa dengan masyarakatnya, sehingga program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa mampu menghasilkan pemikiran bersama dan satu tujuan. Oleh karena itu, apabila kepala desanya mampu mengkomunikasikan setiap program pembangunan dan mampu melakukan koordinasi dengan baik, maka kegiatan pembangunannya dapat dijalankan secara baik dan benar. Dalam pemerintahan desa juga ada dalam mampu mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan itu dapat dijelaskan dalam gaya kepemimpinan kontinum hasil pemikiran Robert Tanenbaum dan Warren H. Smith tahun 1958. Di dalam pemilihan tersebut ada yang pertama, pemimpin membuat keputusan kemudian mengumumkan kepada bawahannya. Lalu yang kedua, ada pemimpin menjual dan menawarkan keputusan terhadap bawahannya. Lalu yang ketiga, ada pemimpin memberikan pemikiran-pemikirannya atau ide-idenya yang mengundang masyarakat banyak. Lalu ada empat, yaitu pemimpin memberikan keputusan yang bersifat sementara yang kemungkinan dapat diubah. Lalu yang kelima, pemimpin memberikan persoalan dan meminta saran-saran pemecahannya kepada bawahannya. Yang keenam, pemimpin merumuskan batasan-batasannya dan meminta kelompok bawahan untuk membuat keputusan. Lalu yang ketujuh, pemimpin mengizinkan bawahan melakukan fungsi-fungsinya dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh pemimpin. Dalam pengambilan keputusan ini yang dilakukan oleh kepala desa selalu melibatkan masyarakat desa dengan cara untuk ikut aktif serta dalam rapat tersebut. Dalam pengambilan keputusan itu sesuai dengan keputusan bersama yang mufakat. Hal itu dibuktikan dalam sebuah kepala desa dengan selalu mengajak masyarakat untuk rapat atau keputusannya dengan meminta masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kritik yang sesuai. Lalu ada pengawasan. Pengawasan adalah proses pengamanan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sesuai dengan pendapat di atas dan juga yang telah dibahas pada penyajian dan fokus sebelumnya, maka berkaitan dengan itu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa tersebut. Kegiatan pembangunan di desanya dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan melakukan pengawasan langsung yang dilakukan oleh kepala desa, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Mulai dari rapat desa untuk merencanakan jalannya program pembangunan hingga pengawasan terhadap jalannya kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan dengan cara menghadiri langsung kegiatan yang dilaksanakannya. Nah, untuk melihat hasil dari kegiatan tersebut dan mampu mengamati pelaksanaannya kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh warganya. Akan tetapi karena banyaknya juga tugas-tugas kepala desa, maka ia tidak mungkin akan terus hadir untuk memantau jalannya pembangunan. Oleh karena itu sering pula ia harus melaksanakan pengawasan yang bersifat tidak langsung. Adapun pengawasan secara tidak langsung ini dilakukan oleh kepala desa, yaitu dengan mengawasi administrasi meliputi penggunaan dana yang dibutuhkan beserta dengan alokasi dana yang harus ada. Dengan demikian, pemerintahan di desa itu dapat dilakukan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh kepala desa. Dan juga sudah baik karena selain mengawasi jalannya kegiatan masyarakat atau pembangunan secara merata, pemerintahan desa atau kepala desa ini juga harus melakukan pengawasan terhadap bawahannya. Dalam hal ini aparatur desa mengenai kinerja mereka dalam melaksanakan program-program pembangunan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh administrasi meminta laporan penggunaan biaya pembangunan baik bantuan dari dana ADD maupun dana swadaya masyarakat melalui para wakil administrasi, yang kemudian akan dijadikan dasar pembuatan SPJ Desa Kepala Pemerintahan. Dari hal itu juga dapat disimpulkan
bahwa pengawasan terhadap kepala desa itu mampu dilakukan oleh kepala desa untuk membantu jalannya kegiatan pembangunan agar rencana pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Nah, di dalam kegiatan ini, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai sebuah tujuan tertentu pada situasi tertentu, dan di dalamnya terjadi interaksi antara pihak yang memimpin dan juga dengan pihak yang dipimpin untuk mencapai tujuan bersama, baik dengan cara mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan berkomunikasi serta mengkoordinasikan bawahannya. Ya, itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.